Lo pernah nggak dengar orang ngomong kripto itu masa depan? Atau bahkan mungkin sebaliknya, kripto mah cuma tren doang, FOMO, kripto judi. Dan jujur aja ya, makin kesini tuh makin banyak yang bingung. Apalagi habis ngelihat harga Bitcoin tuh naik turun kayak roller coaster gitu. Dimana di saat itu juga banyak orang yang skeptis dengan Bitcoin, terus kripto. Dan akhirnya hari ini harga Bitcoin itu OTW $110.000 teman-teman. Nah, nyesel kan? Ya sama gue juga sih. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas, bener gak sih kripto, maksud gue Bitcoin ini bakal jadi masa depan? Atau cuma euforia sementara atau FOMO doang? Terus apakah mungkin yang namanya kripto atau Bitcoin ini bisa rusak sama teknologi baru kayak komputer kuantum, seperti yang dikatakan bapak-bapak itu? Jadi jangan skip video ini, traktir gua copy linknya ada di deskripsi dan mari kita Sebelum kita ngomongin masa depan kripto, kita perlu tahu dulu nih, siapa sih yang mulai semua ini? Jadi di tahun 2008, pas dunia lagi krisis finansial, muncul satu nama yang sekarang udah kayak, ya mungkin semua orang tahu gitulah, Satoshi Nakamoto. Sampai sekarang gak ada yang tahu siapa dia, sendiri atau tim, laki-laki atau perempuan, Jepang atau Amerika, gak ada yang tahu, gak ada yang bisa ngebuktiin siapa dia. Dan yang bikin makin misterius, dia ninggalin lebih dari 1 juta Bitcoin di walletnya dan gak pernah tuh disentuh sama sekali. Lo bayangin, punya miliaran dolar tapi gak pernah dicairin. Secara logika gak ada kan orang waras yang segitu tahan imannya, kecuali emang dia bukan manusia biasa ya kan. Dan di sini muncul satu teori konspirasi, dan yang paling populer bilang kalau Satoshi ini sebenarnya adalah AI super canggih, bukan manusia, tapi program yang dikembangin di masa depan lalu dikirim balik ke masa lalu lewat yang namanya internet, kayak mesin waktu digital gitulah. Tujuannya apa? Tujuannya ngebikin sistem keuangan global baru yang lepas dari kontrol pemerintah atau institusi. Dan munculnya juga pas banget kan setelah krisis 2008. Kelihatannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi makin dipikir-pikir gitu ya, banyak yang cocok. Bahkan Satoshi pun ninggalin jejak digital yang menurut gua rapi banget, gak pernah salah ketik, gaya bahasanya juga konsisten dan ngilang gitu aja setelah sistem Bitcoin ini dianggap cukup stabil buat jalan sendiri. Gak ada ego, gak ada promo, gak ada usaha buat jadi terkenal. Sifat yang jarang banget kan ada di manusia pada umumnya. Dan dari lain bilang, bisa jadi ini proyek rahasia dari lembaga atau negara tertentu kayak NSA, CIA, atau bahkan lembaga luar negeri yang pengen nyiapin sistem cadangan kalau ekonomi dunia itu kolaps. Tapi yang bikin menarik, sampai sekarang belum ada satupun pembuktian atau bukti-bukti yang valid soal identitas aslinya. Tapi dari semua teori itu, satu hal tetap nyata, Bitcoin terus berjalan tanpa CEO, tanpa kantor pusat, tanpa iklan, dan karena itu banyak yang langsung percaya kalau sesuatu yang bisa bertahan lebih dari 1 dekade tanpa bantuan institusi dan tanpa pemimpin, mungkin aja ya emang benar ini teknologi masa depan yang datang dari masa depan. Nah, lalu kenapa banyak orang yang nganggap kripto itu masa depan? Sebelum kita lanjut gini, gue mau cerita dulu. Gue tuh dulu pernah beli 0,5 Bitcoin pada tahun 2016 pas gue masih kelas 12 SMK. Dan asli sumpah gue nyesel banget gue jual tahun 2017. Karena ya gue ngerasa ya kayak ini apaan sih? Apaan gitu Bitcoin, BTC. Dan asli nyesel sumpah bro. Oke, balik lagi. Jadi kenapa orang pada mikir bahwa kripto itu masa depan? Yang pertama tentu aja karena sifatnya yang desentralisasi. Artinya gak ada satupun pihak yang punya kontrol penuh atas sistemnya. Dan ini tentu saja beda banget sama uang yang kita pakai sehari-hari yang bisa dikontrol ketat sama bank sentral. Nah, dengan kripto ini transaksi itu terjadi langsung gitu antara individu dengan individu tanpa perantara lain kayak bank misalnya, dan tanpa harus ngisi formulir juga atau nunggu berjam-jam. Lo bisa kirim duit misalnya dari Jakarta terus sampai ke London atau kemanapun misalnya, itu dalam hitungan menit aja dan biayanya nyaris nol bro, dan gak ada potongan yang aneh-aneh juga. Kedua, kekuatan di balik kripto itu ada di blockchain. Ini bukan cuma sistem pencatatan transaksi, tapi semacam buku besar digital yang transparan gitu, gak bisa dimanipulasi dan bisa diakses siapa aja. Nah, teknologi ini
ini tuh gak cuma buat Bitcoin doang ya. Banyak orang yang mulai pakai blockchain buat hal-hal lain juga. Mulai dari sistem voting digital yang lebih aman, pendaftaran sertifikat tanah biar gak ada sengketa, bahkan buat ngecek keaslian tiket konser juga. Semuanya tuh transparan dan jauh tuh dari yang namanya dimanipulasi. Dan dari fenomena inilah yang bikin orang-orang tuh jadi makin percaya sama masa depan kripto. Apalagi setelah kejadian kayak krisis tahun 2008 itu, terus krisis keuangan global atau invasi yang makin kesini makin menggila di berbagai negara, banyak orang yang jadi kehilangan kepercayaan sama mata uang resmi negaranya sendiri dan mulai nyari alternatif lain. Dan disinilah kripto muncul sebagai penyelamat. Orang jadi pada FOMO, takut ketinggalan, mulai dari anak-anak muda di Jakarta, pedagang di Nigeria, sampai investor di Wall Street. Semuanya tuh pada tiba-tiba tuh all in crypto. Di beberapa negara bahkan sampai ada orang yang jual rumah atau gede mobil atau motor cuma buat beli Bitcoin waktu harganya naik gila-gilaan. Tapi euforia ini juga ada sisi gelapnya teman-teman. Karena harga kripto itu fluktuatif banget, banyak yang justru malah kejebak. Hari ini misalnya naik 300%, besok bisa anjlok kayak roller coaster tambaran. Banyak yang kayak FOMO gitu, beli pas di puncak, tapi panik gitu jual waktu harganya nyungsep. Belum lagi penipuan bergedok crypto project yang ujung-ujungnya bawa kabur duit orang. Jadi walaupun teknologi ini memang menjanjikan, tapi prakteknya di lapangan ya kadang-kadang masih ada gitu yang di luar apa itulah. Jadi ya mungkin kripto, blockchain punya potensi gede banget buat ngubah cara kita nyimpen nilai dan transaksi juga. Jalan menuju sistem ideal itu gak mulus teman-teman, perlu waktu, regulasi yang tepat, dan yang paling penting edukasi. Karena teknologi sehebat apapun, kalau yang make itu gampang kebakar FOMO tanpa paham risiko, tanpa ngerti ilmunya, ya ujung-ujungnya ya bisa jadi bumerang buat orang tersebut gitu. Nah ini bagian yang sering banget jadi bahan diskusi serius dan bikin banyak orang parno juga. Bisa gak sih kripto, terutama Bitcoin, dihancurin sama teknologi baru kayak komputer kuantum? Ya buat yang belum familiar, komputer kuantum itu ya kayak monster di dunia teknologi gitu. Kemampuannya itu jauh melampaui komputer-komputer pada umumnya, pada biasanya yang kita pegang sekarang ini. Dia tuh bisa ngerjain kalkulasi kompleks yang butuh waktu bertahun-tahun jika dikerjain komputer biasa, bisa diselesaikan dalam hitungan detik saja. Masalahnya Bitcoin dan mayoritas kripto lain itu sistemnya berdiri di atas enkripsi. Nah, komputer kuantum ini secara teori punya kemampuan tuh buat ngebongkar atau ngebobol yang namanya enkripsi yang sekarang dianggap aman. Jadi misalnya lo punya dompet Bitcoin yang dilindungi sama kriptografi canggih, komputer kuantum ya bisa aja tuh di masa depan membuka ini kayak lo buka bungkus permen gitu. Mengerikan kan? Tapi tenang dulu, sampai sekarang komputer kuantum yang benar-benar bisa nge-hack Bitcoin itu belum ada teman-teman. Masih sebatas riset ataupun prototipe dan simulasi aja. Dan di sisi lain, komunitas kripto juga mungkin gak akan tinggal diam. Mereka udah mikir ke depannya, mulai nyiapin protokol baru yang lebih tahan terhadap ancaman kuantum. Jadi ini kayak perlombaan tuh, siapa yang lebih cepat, komputer kuantum yang bisa ngejar atau teknologi Fritus itu sendiri yang terus lari dan di-upgrade ke depannya. Dan yang lebih menarik, Bitcoin ini itu ibaratkan kecoak dalam dunia digital. Susah banget gitu buat mati. Udah beberapa kali orang bilang Bitcoin bakal mati. Contohnya waktu Mt. Gox Jepang, waktu Cina larang mining, waktu harganya anjlok 80%. Tapi nyatanya ya masih ada tuh, masih kuat juga kan. Dan bahkan makin kesini makin dikenal banyak orang. Dan saking badelnya, orang di komunitas kripto itu suka bilang Bitcoin udah mati lebih dari 400 kali. Tapi tetap hidup berkali-kali. Jadi meskipun ada ancaman dari teknologi baru, sejauh ini Bitcoin ya masih bertahan dan masih terus beradaptasi dan kemungkinan ya bakal terus upgrade. Tapi tantangannya tuh nggak cuma di sisi teknologi doang teman-teman. Regulasi juga makin ketat. Negara-negara besar udah mulai bikin aturan soal kripto. Ya memang ada yang pro gitu, kayak negara El Salvador misalnya, yang malah ngejadiin Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi mereka. Tapi ada juga yang anti
seperti ya Tiongkok yang ngeban total termasuk aktivitas mining dan transaksi kripto apapun. Dan ini penting karena masa depan kripto gak bisa jalan sendiri. Perlu ada kerjasama antara teknologi, masyarakat, kebijakan pemerintah. Kalau cuma satu sisi yang siap ya susah. Makanya meski Bitcoin itu tahan banting, tapi kalau dunia nyata nggak mendukung, ya potensi maksimalnya bisa aja nggak pernah kejadian, teman-teman. Jadi balik lagi ke pertanyaan awal, kripto itu masa depan atau bukan sih? Nah, jawaban gua ya bisa iya, bisa juga enggak. Semua tergantung kita. Bukan cuma teknologinya, tapi gimana kita sebagai pengguna, sebagai masyarakat, dan sebagai negara nyiapin fondasi yang benar. Teknologinya ini kan udah ada nih, potensinya juga gede banget, komunitasnya juga aktif dan passionate banget ya. Tapi kalau ekosistemnya amburadul, edukasinya kurang, regulasinya juga gak jelas, ya bisa-bisa ini cuma jadi tren yang lewat doang. Mungkin nilai kriptonya itu nggak turun gitu ya, tapi kalau hal ini terjadi, akhirnya apa? Ya yang kaya makin kaya, yang miskin makin goblok. Kripto itu bukan mantra ajaib yang bisa nyelesain semua masalah keuangan. Itu cuma alat yang bisa ngebantu lo jadi lebih bebas ngatur duit lo, lebih transparan, lebih cepat. Tapi alat ini bisa berguna, bisa juga nyakitin, tergantung gimana lo make alat ini. Dan ini ya sering banget kejadian sama orang-orang. Harga Bitcoin naik, grafiknya juga naik gitu, kayak mau tembus ke langit. Tapi kok banyak orang yang malah rugi? Nah ini kan pertanyaan, kenapa sih di saat harga kripto naik malah justru banyak orang yang rungkat, orang yang rugi, orang yang tekor? Jawabannya sih simpel ya, karena kebanyakan dari mereka ya FOMO aja. Beli di harga puncak, terus pas harganya turun mereka panik, jangan yang ngejual. Dan kenapa ini bisa terjadi? Ya lagi-lagi karena edukasi dan pemahaman mereka itu yang masih kurang. Makanya jangan cuma ikut-ikutan, jangan beli karena semua orang beli, jangan mikir kripto itu jalan pintas buat lo jadi kaya mendadak. Luangin waktu lah buat belajar misalnya, pahami resikonya, dan yang paling penting jangan pernah taruh semua telur di satu keranjang, apalagi kalau keranjangnya bisa goyang tiap menit. Dan sekali lagi, apa yang gua katakan atau gua sampaikan di video ini itu hanyalah opini pribadi teman-teman, jadi masih mungkin banget buat salah ya bro. Jadi menurut lo gimana? Mumpung harganya masih berpotensi naik, kita all in aja, atau mungkin lo punya pendapat lain? Boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Boleh saran, masukan, ataupun debat gue di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin itu aja yang mau gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tentu saja gue masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah ini. Gue Wirdardianto, sampai jumpa di video berikutnya.